Halo Sahabat Hermina, bertemu lagi bersama saya Undun dalam Hermina Talk edisi spesial yaitu TikTok. Tanya info kesehatan, tanya ahli kesehatan. Nah, untuk hari ini kita akan bahas topik yang mungkin banyak dialami oleh sahabat Hermina di rumah, masalah kesehatan mental atau stres. Nah, di sini kondisi stres yang harus diwaspadai dan harus segera dikonsultasikan ke dokter. Di edisi hari ini saya ditemani oleh salah seorang dokter kesehatan jiwa Rumah Sakit Hermina Padang, itu dengan Dr. Aras Hinanda, spesialis kesehatan jiwa. Selamat siang, dokter. Selamat siang. Gimana kabarnya, dok? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ini kebetulan Dr. Aras Hinanda habis selesai praktek. Ini Undun culik nih sahabat Hermina, untuk sahabat Hermina semua. Baik, dok, ini mungkin topiknya akan menarik nih, dok. Karena untuk stres itu hampir semua orang bisa mengalaminya, ya, dok. Betul. Nah, kapan sih, dok, seseorang itu bisa dikatakan stres? Ada nggak sih, dok, tanda-tanda seorang itu terindikasi stres? Ya, oke. Saya akan mencoba menjelaskan kapan sih orang itu terlihat stres, ya, berarti kan gimana dia terlihat stres. Kalau orang-orang itu terlihat stres jika pada aktivitas sehari-harinya mengalami gangguan, misalnya dia bekerja. Nah, jadi pada saat dia bekerja dia mengalami gangguan seperti mungkin dia nggak semangat bekerja, terus juga mengalami kesulitan tidur gitu kan, atau mungkin dia juga merasa ada kecemasan, kepanikan, atau merasa kadang sering pusing kepalanya, atau kok tiba-tiba sering perutnya sakit, atau pokoknya ada mengalami kelainan atau kondisi fisik yang berbeda pada aktivitas sehari-harinya. Itu yang bisa dikatakan stres. Nah, tetapi yang lebih cenderungnya dia mengalami stres jika memang kita kelihatan sekali tidak bisa seperti biasanya dalam melakukan aktivitas. Berarti kalau stres ini sebenarnya nggak seperti yang beberapa orang pikirkan, ya, dok. Kadang kan kita ngelihat, mohon maaf, kadang kayak mengarah ke orang yang ada masalah kejiwaan, kayak orang yang ngomong sendiri, kayak gitu. Kan rata-rata kita nganggapnya orang stres itu yang ngarah ke masalah jiwa. Padahal sebenarnya stres itu ketika kita merasa kurang konsentrasi, kemudian ada gangguan aktivitas sehari-hari, itu bisa jadi gejala stres, ya, dok? Nah, tadi yang Udin bilang itu dia ketawa-ketawa sendiri, ngomong-ngomong sendiri. Nah, itu nanti di akibat akhirnya yang kita akan bahas gitu ya. Tapi pencetus utama dia seperti itu yaitu awalnya itu dari yang mengalami gangguan fokus, gangguan konsentrasi, ya kan, tidak semangat, tidak bisa tidur, itu gejala awal. Nah, dari situlah yang kita harusnya pikirkan apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Itu tadi yang dokter bilang ketawa sendiri itu bisa jadi efek jangka panjang atau Betul, akhirnya. betul. Nah, selain hal yang seperti itu, untuk kondisi orang yang mengalami stres ini, bisa nggak sih, dok, yang berdampaknya tuh bisa membahayakan kesehatannya? Betul, bisa. Nah, misalnya dari stres itu mungkin dia bisa mengalami gangguan lambung, bisa. Nah, jadi dari stresnya itu mungkin dia akan mengalami gangguan, kepala sakit, pusing, kok mual terus ya, kok badan-badan rasanya sakit semua ya, atau kok kaki sering nyeri ya, atau kok jantung berdebar-debar ya, nah seperti itu, atau kok aku sering keringat dingin ya. Nah, itu efek dari dia stres. Nah, dari situ dia akan memikirkan, apa saya sakit jantung, apa saya sakit lambung, apa saya sakit mah, atau saya ada sakit nyeri kepala karena apa. Nah, itu akibatnya dari stres itu, yang sebenarnya setelah diperiksa ke dokter penyakit dalam mungkin, dok, ibu nggak kenapa-napa, bapak nggak kenapa-napa. Nah, baru biasanya nanti dikonsulkan ke kita. Wah, ternyata pas diperiksa, dia ternyata mengalami stres. Seperti itu, ya. Yang untuk pas kondisinya sudah sakit, misalnya sudah sakit lambung, udah menyerang bagian kesehatan secara fisik, itu bisa diobatinya, apakah memang harus ke dokter yang mengarah langsung, atau hanya bisa dengan konsultasi aja, dok? Nah, biasanya itu kan kalau dia mengalami gangguan fisik yang dirasakan itu, biasanya mereka itu kan awalnya jarang ada orang yang mau langsung ke psikiater, Dun. Mereka berpikir kan psikiater itu hanya mengobati orang gila. Nah, padahal yang sebenarnya psikiater itu banyak kapasitas pengobatannya gitu kan. Nah, jadi biasanya mereka ini datang dulu ke dokter, misalnya mungkin dari dokter umum kan berjenjang mereka kan. Dokter umum nanti diarahkan dulu ke dokter penyakit dalam. Nah, dari dokter penyakit dalam kan diperiksa nanti. Kalau diarahnya ke lambung dan lain-lain mungkin diperiksa di lab kan, di USG. Tidak ada kelainan apa-apa, Bu. Misalnya ada yang berdebar-debar, bawa ke dokter jantung, ternyata jantungnya aman-aman aja. Nah, biasanya dari dokter penyakit dalam atau dari dokter jantung
jantung atau dokter saraf yang lain-lainnya biasanya baru dikonsulkan ke kita. Karena setelah tidak ditemukan penyakit yang tidak ditemukan penyakit pada bidang-bidang tersebut, nah ini berarti mungkin ke arah kecemasan, ini mungkin ke arah depresi, makanya itu mereka membawa ke kita gitu loh. Biasanya dikonsulkan ke psikiater gitu loh. Baik. Ya. Berarti nanti kalau misalnya seandainya sahabat Hermina ini ada yang punya keluhan, merasa was-was, tiba-tiba jantungnya berdebar, kemudian ada sakit perut, udah konsultasi sama dokter spesialis penyakit dalam, tapi belum ada keluhan, itu biasanya akan konsulkan lagi ya dok secara internal ke bagian kejiwaan. Betul. Nah di sana nanti sahabat Hermina baru bisa mendapatkan terapinya itu berupa apa nih dok biasanya? Biasanya kita melihat dulu nih kondisinya. Kalau kondisinya itu masih ringan-ringan saja, biasanya kita bisa dengan konsultasi. Konsultasi itu memang harus datang, tidak bisa memang konsultasi itu jarang sekali sih yang bisa pas dan kena kalau hanya via telepon atau via telemedicine itu kurang gitu kan. Bagusnya memang kita berhadapan, karena dengan berhadapan itu kita bisa sebagai dokter kejiwaan bisa memberikan suatu psikoedukasi atau psikoterapi macam-macam yang bisa kita lakukan, atau seperti CBT kah gitu kan. Pokoknya psikoterapi yang kita berikan untuk membuat pasien itu bisa mengalami tenang, lebih rileks ya kan. Nah tetapi yang biasanya kalau ke psikiater juga, kalau misalnya dia mengalami gangguan, sudah kegangguan tidur dan lain-lain, kita terpaksa memberikan terapi, psikoterapi, farmakologi. Dapat obat jadinya ya? Iya, farmakoterapi supaya dia bisa bisa tidur misalnya. Nah, terus ada gangguan juga misalnya kayak orang stres itu kan juga bisa mengalami emosi, mengalami depresi seperti itu kan, sedih dan lain-lain. Nah, itu kita terpaksa memberikan seperti antidepresi. Nah, seperti itu ya. Okay. Baik, berarti untuk yang kondisi stres itu bisa diobati ya dok? Bisa, sangat bisa diobati Udun. Jadi yang penting jangan tertutup, tetap lakukan hal yang bersifat memperbaiki diri ya dok, itu bisa dikonsultasikan juga terkhusus kalau misalnya sahabat Hermina sudah mau pengen langsung nih mau konsultasinya ke bagian kesehatan jiwa, boleh-boleh aja ya dok, nggak harus dapat indikasi dari bagian penyakit dalam atau spesialis lain dulu. Jadi jangan menunggu parah, misalnya kok kayaknya saya kayak gini ya, apa perlu saya ke psikiater? Kalau misalnya memang sudah mengalami gangguan tersebut, jangan sungkan-sungkan, langsung saja pergi ke psikiater supaya dapat segera diobati, dapat segera ditangani seperti itu. Nggak nunggu parah jadinya kan? Iya benar dok. Ya. Nah ini tadi kan kita udah bahas soal pengobatannya dok. Sekarang itu mungkin pencegahannya nih dok, supaya sahabat Hermina semua bisa buat nge-manage dirinya biar nggak terlalu stres, kemudian biar tidak dapat efek dari stresnya itu sendiri dok. Gimana sih dok tipsnya buat mencegah dari stres ini dok? Mungkin ini yang banyak ditanyakan dokter kepada psikiater ya. Kebetulan banyak sekali dokter menanyakan pasien-pasien atau masyarakat, mungkin pasien yang kenal dengan saya juga, dok gimana sih caranya? Kok dokter selalu happy ya gitu kan, dokter nggak pernah kelihatan stres, selalu gembira, selalu ceria. Betul, karena apa? Kita mencoba untuk menata diri kita secara baik, menata hati terutama ya. Nah yang pertama adalah caranya, bila kita mengalami masalah atau mengalami stres, jangan sungkan-sungkan kita berkonsultasi, terutama yang pertama tuh dengan orang terdekat lah dulu, misalnya ya keluarga, atau misalnya dengan suami atau dengan istrinya, atau dengan teman atau sahabat. Tapi teman dan sahabat tuh kita lihat juga kira-kira beliau bisa nggak menyimpan rahasia masalah kita. Seperti itu. Yang kedua, kita bisa bertanya dan berkonsultasi dengan orang yang tepat, seperti mungkin dokter spesialis jiwa atau dengan psikolog seperti itu. Terus yang berikutnya, jika kita mengalami stres, kita jangan langsung fokus pada masalah tersebut. Coba kita buat relax, seperti misalnya mungkin kita lagi banyak pikiran nih, coba kita pergi ke tempat yang bisa bikin kita tenang, seperti alam yang indah seperti itu, atau mungkin kita bisa menyenangkan diri kita mungkin dengan nonton ke bioskop, mungkin bisa kita dengan happy. Terus yang berikutnya, kita bisa menambah aktivitas kita sehingga kita bisa menyibukkan diri. Mungkin dengan kita berdiam diri kita mengalami stres, coba kita mencari kesibukan, aktivitas yang bisa kita lakukan, seperti contohnya mungkin kita olahraga, fitness, senam, yoga yang bisa membuat kita rileks ya kan.
Terus juga kita bisa berolahraga yang lainnya, berenang kah gitu kan, yang terutama olahraganya yang membuat rileks ya, bukan yang dengan berlari atau enggak, mungkin fitness. Terus yang selebihnya juga kita harus meningkatkan ibadah gitu kan, terutama jika kita mengalami stres, kita berserah diri sama Allah, kita bertanya, jadi supaya kita bisa lebih tenang, lebih nyaman seperti itu salah satunya Dun ya. Berarti sebenarnya buat stres ini, buat mencegahnya balik ke diri kita sendiri ya, kembali Dok? ke diri kita lagi. Gimana sih kita mengantisipasinya? Kalau kayak saya terus terang, kalau saya lagi ngalamin stres gitu, saya berusaha untuk menyibukkan diri ya. Contohnya saya praktek dari pagi, misalnya cari kegiatan lagi, pergilah ke apotek, siapa tahu ada pasien datang lagi. Jadi kita datang ke rumah itu dalam kondisi kita udah lelah gitu kan. Nah, lelah kita sampai di rumah, kita bisa sholat, kita bisa makan, abis itu kita bisa tidur. Nah, besok pagi kita bangun dengan kondisi kita lebih rileks lagi, lebih ceria. Jadi nggak kalau kita stres tuh jangan dibawa diam, dibawa sedih, dibawa suntuk. Jadi akhirnya makin nggak nyaman. Ini Dok, sedikit, ini karena dokter tadi bilang kalau stres jangan dibawa diam. Ini secara pribadi nih Dok, Undun ini kan kalau misalnya ada masalah sedikit atau yang merasa agak, mungkin bisa dibilang agak stres gitu, Undun lebih pilih diam, tidur. Boleh nggak Dok? Itu boleh sih, termasuk boleh. healingnya Jadi Undun istilahnya gitu, gini, kita kan masing-masing orang ini kan beda-beda. Ada yang mungkin dia mengobati stresnya dengan tidur, ya kan, dengan tidur. Ada juga orang yang mengobati stres dengan makan yang banyak. Ada orang yang stres mengobati dengan gua cari aktivitas lah. Jadi kita nggak bisa menyimpulkan bahwa yang Udun lakukan itu salah, enggak. Jadi mungkin Udun kalau lagi stres lebih baik Udun tidur. Nanti pas Udun bangun lagi, Udun sudah dengan tenaga yang baru, ya kan, dengan pemikiran-pemikiran yang baru. Udun kan orangnya kan aktif nih ya, pikir mengadakan ini. Mungkin setelah Udun bangun tidur, nanti cari kegiatan lagi apa ya kira-kira. Nah, jadi kita nggak bisa salahkan itu. Jadi orang mengatasi stresnya itu macam-macam. Nah, pokoknya mereka tuh punya planning macam-macam. Nggak bisa kita tentukan, harus begini. Paling kita hanya bisa menyampaikan, ya sebaiknya seperti ini, ya sebaiknya seperti ini ya gitu. Berarti dari sahabat Hermina itu bisa menemukan caranya sendiri. Bisa, banyak. Buat stres ini, temukan hal yang bisa bikin kita tenang. Kemudian aktivitasnya harus bersifat positif semua ya Dok? Betul, ya jangan misalnya, gue stres ya pergi ke jangan melarikan diri. Misalnya pergi ke tempat-tempat yang mungkin sangat berbahaya, misalnya minum-minuman keras, narkoba. Karena kebanyakan larinya nanti ke sana, ujung-ujungnya banyak. Karena stres, narkoba. Karena stres, minum alkohol. Karena stres, berbuat perlakuan yang brutal, yang tidak baik dilakukan gitu istilahnya. Jadi sahabat Hermina pastinya udah tahu nih Dok, kalau misalnya ada indikasi rencana mau konsultasi ke dokternya kapan, kemudian udah tahu Satu cara lagi Dun yang Iya, belum. Dok. Kondisi stres yang seperti apa yang wajib dibawa ke psikiater dan ke rumah sakit ya. Jadi di sini dokter Nana akan memberitahukan bahwa jika saudara kita, anak kita atau keluarga kita terdekat itu sudah awal mengalami stres, kita lihat dia sudah lain tingkah lakunya, lain tingkah polanya di rumah ya. Mungkin dia gelisah, dia marah-marah ya kan, mengamuk, atau dia juga udah ngelantur, pokoknya udah berbeda dengan kondisi yang seperti biasa. Itu sesegera mungkin, cepat, tanpa harus datang ke dokter, misalnya mungkin tidak perlu ke dokter penyakit dalam atau bagian langsung aja kalau kita udah melihat tingkah lakunya berubah, sesegera mungkin bawa ke dokter psikiater. Atau kalau sudah merusak dan mengganggu lingkungan, segera bawa ke rumah sakit jiwa. Ya kan, supaya segera ditangani dan tidak terlambat untuk diobati. Nah, sahabat Hermina, jadi kalau seandainya sahabat Hermina punya lingkungan keluarga atau anggota keluarga yang itu sahabat Hermina sendiri ngelihatnya perilakunya udah berubah atau udah aneh yang bisa ngeganggu orang sekitar terutama ya Dok, itu segera konsultasikan ke dokter kesehatan jiwa atau bagian ahlinya. Dan jika sahabat Hermina ingin konsultasikan ke Hermina Padang dengan dokter Arasinanda tentunya bisa ya Dok. Bisa.
Untuk jadwal Dokter Arasinanda itu ada di hari Selasa dan Kamis itu di jam Dan Sabtu 9 juga, pagi. ya. Untuk di hari Sabtu itu Jam dokternya 8 pagi. jam 8 pagi. Ya, betul. Nah, jadi kalau Sobat Hermina mau daftar, itu kita juga ada layanan pendaftaran online. Itu bisa hubungi di call center kita 1500488 atau bisa melalui aplikasi Halo Hermina. Kalau Sobat Hermina masih ada yang mau ditanyakan, Ya. itu bisa nanti tulis di bagian komentar. Nanti Undun akan bantu tanyakan sama Dokter Dan saya coba menjawab, Arasinanda. Kita ya. bikin videonya Ya, lagi buat oke. Sahabat Hermina semua. Baik, terima kasih banyak Dokter. Sama-sama, Terima kasih untuk Udun. waktunya. Terima kasih Sahabat Terima Hermina. kasih. Sampai jumpa di Hermina Talk selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.